Hey, hey, hey. Nah, kembali lagi nih kita nih udah lama sekali nggak podcastan dan tentunya kembali bersama Mas Watching Movie Channel dengan jargonnya Halo Mas Bebe. bukan Ya, yes. Gimana gimana? Wah, long time no see nih kita nih ya. aduh, berapa tahun nih Pak? Udah lama sekali, Berapa udah tahun sih, nih? udah setengah tahun, 6 bulan lebih ya, nggak Setengah mungkin tahun. ya, Iya, iya. setengah tahunnya. Dan istilahnya, ya kita cukup bersyukur karena ternyata itu pandemi udah kita berhasil lewati dan otomatis sudah berani ke bioskop ya, Mas ya. Sudah berani. Sudah berani ke bioskop dan tentunya OTT juga tidak akan kita lupakan karena masih banyak film juga bagus-bagus di sana juga ya. Nah, hari ini Betul, kita mau betul. bahas beberapa film kali Mas ya, yang di Film mana. yang kita tonton mungkin dalam seminggu ini kali ya, yang masih fresh dari otak nih Pak. Nah oke deh. Nah, ini kita nih langsung aja tanya ke Mas Watching nih karena film-film ini lagi banyak nih dia kayaknya lagi banyak kebut film nih. Nah, mau film apa dulu nih Mas? Yang paling terakhir, yang paling awal kali ya, mungkin Vacation Friends ya Mas ya. Oke, Salah satu rekomendasi. Vacation Friends yang kedua tentunya ya. Itu yang kedua. Mm-mm. Hmm, masih diperankan oleh John Cena. Nah, gimana gimana Mas? Si John Cena Itu lagi. Vacation Friends satu, dua, menurut gue tuh ya Mas ya, itu Hmm, sesuatu yang hidden games. Nah, orang-orang mungkin pada belum ngeh atau mungkin cuma lihat sekilas posternya doang atau mungkin nggak sempat nonton atau hmm. mungkin belum kepikiran nonton mungkin karena banyak film-film bagus ya Mas ya. Betul. Kenapa nih? Kenapa lu bilang ini Hidden Gems ya dalam arti apakah karena lu suka atau gimana nih? Apa yang membuat lu Ini suka menurut gue terhadap nih, film ini? John Cena ini adalah kalau misalnya gue dibilang sebagai pengacara dia, misalkan gue jadi penasihat dia, ini adalah film-film lu Cena yang paling cocok buat lu nih, tipe-tipe film seperti ini gitu loh. Oke, film-film yang komedi ya, kita bilang ya. Selain komedi, dia kayak bisa mengeksplor tuh kesatuan sama mimik mukanya tuh pas banget Mas di sini Mas. Soalnya kan si John Cena kan main mimik muka ya, kalau aku perhatiin orang yang kita nggak usah denger dia dialog aja, mukanya aja tuh kadang-kadang tuh karena muka seriusnya dengan suaranya, dengan badannya, itu kayak ada sesuatu yang nilai plusnya tuh di ekspresi dia Mas, di mukanya dia Mas, muka si John Cena Mas. Betul, betul. Karena dalam arti dia Bener itu nggak? bisa muka cengoknya, muka seriusnya, muka bercanda tapi Mikirnya gitu. serius, serius tapi Iya, bercanda, isengnya, muka jadi salah isengnya tingkahnya itu. ketemu bapak mertua yang nggak kalah gilanya juga. Ternyata Iya. kalau di pertama kita pikir, wah ini John Cena nih gila banget nih. Ternyata di yang kedua ini ada saingannya bapak mertuanya yang lebih Yang mainin situ lagi, aduh capek deh. Steve Buscemi Si ya. Con Air, si Con Air ya Mas ya. Recon Air. Terus habis itu film-film selalu muncul di filmnya Adam Ada Sandler. Michael Fassbender. Iya. Dan dia maininnya cocok di sini Mas, cocok banget Mas di peranin Steve Buscemi ini Mas. Betul, betul. Dan ya masih masih bisa apa melawan seorang yang gagah ala-ala John Cena yang membuat John Cena tidak berkutik, harus nurutin tanda kutip Mertua, menjilat mertua. iya, mertua di balik, kok di balik kekurangan dua orang ini, di balik konyolnya dua orang ini tuh ada sebuah sebuah ini Mas, sebuah tontonan tuh yang bagi gue tuh untuk penonton tuh pas banget Mas porsinya Mas. Pas ya. Ingat loh Mas, Oke. gue minggu lalu gue nonton tuh, ingat loh, biasa tuh film-film kayak ini biasa komedi-komedi itu kan kita kadang harus mikir lagi gitu ya. Kalau ini ingat Mm, Mas mm. film ini. Karena emang emang kayak sejak Vacation Fan pertama lu emang emang udah jatuh cinta ya? Iya, vacation Hmm, pertama tuh bagi gue tuh, bagus. Ini yang hmm, kedua, formulanya sama Mas, formula hmm, konyol-konyolnya sama. Tapi ya enjoy Mas. Tapi hmm, gue sedih juga sih Mas. Tapi di beberapa reviewer luar memang di Rotten Tomatoes ya, hmm, nilainya rendah sih Mas. Di IMDb juga agak rendah dia ya. Ya, makanya Hmm. dari situ Mas, sebenarnya yang seperti gue sering ulang-ulang bilang ya Mas, dari situ kita nggak bisa patokan Mas. Betul. Review luar itu Ah, kadang-kadang.
karena ya tadi itu kita bilang itu terkadang itu film itu berdasarkan kita pengalaman pribadi kita ya dalam arti kita pas nonton itu kita enjoy apa enggak walaupun mungkin secara istilah orang bilang di luaran oh ini ceritanya dangkal ini gimana tapi kalau kita kita enjoy ya gimana kita enjoy ya bener gak sih? Bukan so enjoy aja mas, apa ya, kok enjoy kadang karena kita main cari film ringan. Ini kayaknya tuh emang tipe mas, kalau menurut gue sih tipe film kayak Hmm, gue cewek ini kita suka nih salah satu karakternya seperti hmm, ini gitu, hmm. yang orang lain mungkin misalkan orang nggak suka tipe yang suka gelajotan gitu loh, ini tapi gue suka gitu cewek nggak suka gelajotan gitu, istilahnya kayak gitu mas. Oke oke nah jadi Nggak semua orang suka mas, ini nggak semua orang suka mas. Beberapa hmm. temen gue tuh gue kasih apa tuh Rekomendasi. rekomendasi film Hmm. seperti ini, pas nonton ah kok film ginian sih, ah film gini gitu loh, seolah-olah kayak gitu mas. Oke, tadi dari OTT ya masih masih ada di Netflix ya. Netflix sorry di Disney. Hulu, Hulu Disney Hulu Disney betul. Disney Plus Iya, ini iya, Hotstar Indonesia ada ya itu. iya. Terus abis Itu itu gue rekomendasikan banget mas, nonton Vacation Friend sama satu dan dua. hmm, Kalau ada yang suka berarti seselera, satu sefrekuensi, sefrekuensi. frekuensi. Nah, Iya. oke. Film berikutnya apa nih? Yang pasti Oke. Gimana tadi sempat ke-mute? film yang pasti 90% aktor ini pasti kita jarang lewatkan mas. Oke. Terus aktor senior ya. Aktor senior. Ah, ya biasa yang nampak beliau ini banyak sekali udah main film ya. Main film dan kok nggak ada suara mas ya? Dan ini mas Ada. apa? Hmm. Dan memiliki ciri khas yang nggak dipunya orang lain mas, ini orang mas. Apa nih? Suaranya apa mimiknya apa auranya? Kepanikannya mas, gue bisa bilang mas. Panikannya. Untuk apa namanya, dia poker face sih atau kepanikannya sih, dia nggak ada yang ngalahin mas, dia mas. Bikin Oke, cewek-cewek, ciwi-ciwi tuh atau ibu-ibu yang nonton pasti makin gregetan gitu mas. kesengsem. Oke, filmnya judulnya apa nih? Retribution mas. Ah, film ini film terbarunya nih ya. Dari Liam Neeson Iya. ya. Film Mm-mm. si Opa-Opa, bukan Opa Korea tapi Opa beneran. Opa Liam Neeson. Ya, ini enam puluh juga tujuh tahun loh mas. hmm, masih enam masih puluh apa? tujuh Masih tahun aktif loh. ya. Masih Betul. gagah loh. Masih gagah loh. Hmm. Masih gagah. Mukanya nggak berubah mas. Dan istilahnya postur badannya juga masih tegap ya, Menunjang. menunjang. Iya, Betul. menunjang. Nah, nah, Rambutnya, mukanya semua masih menunjang. hmm. Nah, Retribution ini kan kurang lebih kan bermain di dalam satu tempat ya, mobil ya kita bilang ya. Iya. Bener gak ya? Nah itu juga Walaupun lokasinya itu berpindah-pindah, tapi dia terjebak di dalam mobil karena diancam ada sebuah bom ya. Nah, kenapa? iya. Suka gak filmnya? Sebenarnya sih suka sih mas. Sebenarnya suka mas film-film thriller kayak gini mas, yang tegang-tegang kayak gini. Gue suka apalagi dalam satu lokasi mas, istilahnya mas. Hmm, Film satu lokasi terhitung karena di betul, mobil ya. betul, betul. Nah, itu film Hmm, kesukaan lu banget ya. iya. Film yang ngingetin sama film Speed, Speednya Keanu Reeves mas. Betul, harus Sedikit berpacu. lah, Hmm, hmm. sama si Colin Farrell mas, Colin Farrell, Phone booth. Phone Booth. Betul. Di mana Mirip-mirip ke Unhinged juga gak mas? unhinged bisa bilang Iya juga ya, boleh iya ya. juga boleh lah karena di mobil lah. Tapi Iya, yang mungkin tadi yang benar tuh perpaduan antara speed dengan phone booth di mana kalau speednya itu ya karena bom harus tetap bergerak sesuai dengan apa instruksi, sedangkan phone booth kurang lebih nih sebenarnya ini disuruh ngaku dosa apa enggak nih, saya gitu ya. iya. Menerka-nerka. Nah, kenapa tadi kan lu bilang sempat bilang ini harusnya sih bagus nih, harusnya suka nih. Tapi kayak ada tapinya Mm-mm. ini. Kenapa kenapa? Tapi pasti ada tapinya mas, ini ada Hmm, tapinya mas. hmm, Di sampai 3/4 film tuh bagus mas, jujur bagus mas. hmm. Gregetan bagus, apa, greget greget mas nontonnya mas. Betul. Walaupun banyakkan zoom ke mukanya si Liam Neeson, justru itu malah powernya dia Iya, ya. iya powernya dia tetap, dia jadi dia ngeluarin kayak bener-bener
apa ya, karakter yang apa nih, maksudnya permainan karakter dia bermain di sini banget. Maksudnya tuh dia punya jiwa aktingnya tuh benar-benar teruji banget mas di sini mas. Betul, Dari betul. cara ngomong aja gitu loh. Cara ngomong, cara dia apa berekspresi ya, berekspresi Iya, panik, berekspresi marah, ketakutan, panik, bertanya-tanya, dari nada bertanya-tanya kebingungan. suaranya Hmm, semua, hmm. napasnya semua tuh gue perhatiin tuh mas, dia bener-bener tuh juara lah kalau untuk ukuran-ukuran yang bikin ibu-ibu yang nonton tuh makin gregetan gitu mas. Oke, tapi kenapa? Kenapa? Tapi kenapa? Tapi 20 menit terakhir sayang mas, 20 menit terakhir mas, sejak yang di bawah terowongan itu mas. Kenapa? Agak ngebut ya? Jadi agak ngebut, sama seolah-olah tuh yang kemana yang kita kita nonton CSI film Hmm, SWAT hmm, gitu mana hmm. gitu, kayak 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 nggak kayak kayak ini kayak karbitan gitu, polisi kayak karbitan semua mas. Jadi kayak nggak ada gunanya ya, malah malah saya malah apa ahli keuangannya alias si Liam Neeson sendiri bisa bisa punya akal ya. Colok, iya. Terus cara dia apa mas, cara dia jinakin bomnya kurang satset mas, kurang Hmm, satset itu ya. hmm, Emang sih terperinci, kayaknya kita dikasih lihat adegannya slow gitu loh, maksudnya hmm, enak hmm, pakai hmm. robot gitu, tapi kan abis itu kan kurang satset mas, masa Kete- diterobos, aduh diterobos kita sih. hmm, Kalau dia tahu itu ada bom nih dan ini orang-orang berbahaya di Amerika yang lagi diincar, yang berbahaya banget gitu loh, masa di semudah Jerman itu betul. sih mas. Betul betul. Nggak mungkin di apa dibiarkan lolos gitu aja ya. Iya, Hmm, terus polisinya juga nggak tahu kenapa kok seolah-olah kayak Viola Davis mas, maksudnya sosok polisi nggak tahu ya, mungkin itu ada pertimbangan sendiri eh, di filmnya kali mas ya, pilih misalnya wanita berkulit hitam terus sudah agak berumur terus nggak terkenal gitu mas ya, hmm, hmm, model-model Viola Davis mas. Tapi hmm. ya itu mungkin supaya mungkin tetap bintangnya si Liam Neeson-nya tetap tetap kuat kali, biar magnetnya tetap kuat kali ya, atau gimana ya, Bisa atau bilang. memang Terus karakternya kalem. mungkin sih nama apa kan sih kalau nggak salah nama itu si Noma Dumes Weni ya. Ini kayak emang udah Iya, sering, sebenarnya udah sering main sih. Soalnya tapi familiar sih. tengah-tengah terus. Hmm, Familiar sih, hmm. Cuma yang tapi tadi kayaknya kurang kurang ini ya, kurang sat set mas. iya sih, dalam arti lagian juga untuk pas waktu berusaha untuk ya tadi itu Nego di bawah bawah itu kayaknya ketegangannya masih kurang bisa kurang dipacu ya, benar ya? diciptakan, Bilang enggak diciptakannya ya, kurang benar. ya. Padahal itu kan Harusnya penting juga tuh ya intinya mas, sebenarnya. Hmm, intinya sebenarnya tuh pas mereka ketemu ngobrol berdua, pas ketemu ngobrol berdua tuh di Botrongan itu, kalau mau dibuatin tesnya tegang, kalau si ceweknya polisi tuh lebih kuat apa gimbangin si Liam Neeson-nya tuh, harusnya tuh bisa tegang mas, makin tegang mas. betul. Itu malah agak mengendur tuh mas pas waktu si polisi datang, emang sih dia nggak salah, aktingnya bagus tapi agak Hmm, mengendur. hmm, hmm. Iya betul. Cara dia penjelasan Eh, matiin signalnya juga kayak kurang, padahal itu kan poin penting ya, dia yang bilang matiin signal radius 5 km gitu, itu bagus, hmm. tapi itu kayak kurang di apa ya, Kurang kurang poin-poinnya tuh kurang di didramatisasikan. Betul. dramatisir ya. Hmm, hmm, Terus hmm. kenapa dia nggak bisa lacak itu penelponnya gitu loh mas, Nah, itu dia. secanggih-canggihnya Indonesia aja bisa kali pakai get contact, gue bilang. Nah, itu dia. Aduh, kenapa kenapa kok nggak Harus, bisa ya? iya nggak usah dilacak mas, harusnya kan 5 menit juga udah bisa ketahuan posisi di mana gitu loh mas. Betul, betul, Nah betul. kurang canggih mas di satu Hmm, sisinya mas. hmm. Itu sih dalam arti bisa bilang itu kurang apa, ketegangannya itu kurang bisa didramatisirkan. Terus habis itu ada beberapa itu adegan itu yang rasanya itu ya tadi itu kok polisinya kayak gini, Lemah, kok iya, lemah. lemah Wah, banget, udah iya, tahu ini bom berbahaya nih, kok dengan gampang dia bisa terobos, walaupun mungkin iya, polisinya di satu sisi merasa oh iya dia kan nggak salah, nggak ini, tapi kan itu kan kalau bawa bom ya salah nggak salah kan ya tetap aja tuh tetap aja bahaya juga. seperti Iya, itu. Tapi terus kenapa? terus juga waktu di tengah-tengah, ya makanya gue bilang tuh suka film ini, gue bayangin kok jadi tuh dapat filmnya masih, kok kita bayangin jadi si Liam Neeson ya, Hmm, terus dia semua dituduh betul. jadi apa maksudnya tuh,
di anaknya dituduh terus semua nuduh dia nggak ngapa-ngapain, itu sih gue bisa kebayang sih dia stresnya seperti apa sih mas. Betul, betul. Dan itu Istrinya mau ceraiin, istrinya mau ceraiin. pas banget lagi ke pengacara. Tapi ya itu bagus. Dalam arti bener-bener Itu bagus. mm, untungnya si Liam Neeson kali ya. Kita bilang ya. Kalau Iya, misalkan untungnya kalau Liam Neeson. kalau yang aktor yang nggak bisa berekspresi, karena ini kan banyak pengambilan close up ya kalau nggak salah ya. Berarti kan kalau 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 pemainnya itu nggak bisa ada ekspresi, ya Iya, ya 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 lebih lebih parah ya, benar ya, seperti itu. lebih parah, Mm-mm, lebih parah mas. mm-mm. Oke, nah tadi itu film kedua Retribution ya. Retribution masih di apa, masih ada di Di bioskop nih. bawah Jadi Vacation Friend mas, tetap di bawah Vacation Friend masih nilainya di mas. bawah. Oke. Nah, Kalau film kalau endingnya bagus bisa setara. Soalnya endingnya pun selain yang tadi kita ngomongnya nih, belum sekali lagi tuh antagonisnya jadi nggak klimaks akhirnya mas. betul, betul. Jemput bola mas, antagonisnya jemput bola mas. Konyol yang dimana harusnya itu Konyol gak. tuh, konyol, sumpah. Mau itu alasannya kata orang-orang yang gua apa tuh, yang gua berdebat ya, maksudnya dia bilang kan dia soalnya mau ditransfer gitu ya mas ya, jadi Hmm, samperin mau hmm. nggak mau ya, tetap kayak bagi gue tuh agak konyol mas. Padahal tuh dia kan udah Pinter bisa ya. Hmm. hilangin jejak, iya maksudnya Udah hilangin jejak bisa kan udah, pura-pura mati atau dan lain-lain segala iya macam, mas, hilangin jejak ya. malah masuk ke mobilnya, aduh kebayang gak sih, aduh Eh, gemes. Oke, sabar sabar. Ketiga, Nah, film ketiga nih. oke, Film ketiga kayaknya mau ini nih marah-marah nih. maksud ini marah-marah kayak nih pasti ini setengah, ini udah setahun gue udah nungguin banget sampai teman-teman tuh yang di Instagram sering kasih itu mas itu trailer-trailer terbaru apa nih gimana kayak, jadi tuh makin kita jadi panas ikut pengen nonton mas gitu mas. Sebuah film yang diperankan oleh pemain Aktor kebanggaan Indonesia, legendaris. iya, dan aktor kebanggaan Indonesia. Dia sih Oke. nggak salah mas, aktor Indonesia Hmm. nggak salah mas, nggak Hmm. salah, dia nggak salah. Hmm. Oke. Eh, Judulnya Apesnya aja mas. kalian udah tahu nih judulnya Expendables 4 atau Iya. Expendables ya. Oke. Hmm. Kenapa? 9 tahun nunggu, Hmm. sebenarnya 9 tahun nunggu, sebenarnya sih yang ketiga sih juga agak kecewa dikit mas, tapi setidaknya masih tegang-tegang ada lah. Hmm. Yang waktu si Kellan Lutz mas yang pemain Twilight itu kan main kan tuh, gue inget banget tuh si Mel Gibson yang jadi bos Eh, penjata ya. eh. Itu Oke. sih gue udah mulai agak udah agak-agak apa, turun tuh dari yang ke satu, Betul, kedua kan keren kedua, banget tuh betul. mas. Kedua keren, tiga nah masih bisa gue terima lah, ketiga lah. Betul. Nah, yang keempat, kenapa? Keempat. Keempat ini Keempat ini diperankan oleh Stallone, Statham, Landgren masih, terus habis itu Megan Fox ya tambahannya ya, Tony Jaa dan Iko aduh, Uwais. itu iya iya iya, Hmm. Kenapa? 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 ini ngingetin gue nih bener-bener sama film Escape Plan Baru ketiga. mau ngomong. Tadi gue udah tahan-tahan mau ngomong itu. Nggak tahu lu duluan nih ngomong ya. Baru gue pengen Iya, ngomong gini. Menurut Escape kamu Plan ketiga sama mas. Escape Plan 3 bagusan mana? Iya ini persis banget mas. Escape Plan satu bagus banget ya, Hmm. dua oke lah, Tiga marah-marah. tiga mas, waduh, kacau balau mas itu mas. Mau nggak nolong mas Statham pun, si Jason Statham biasa nolong film apapun jelek jadi bagus, nggak nolong kali ini mas, sumpah Kenapa? nggak nolong. Kenapa? 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 Ini semua saling mendukung mas, jadi semua tuh simbiosis mutualisme bikin gue yang nonton tuh makin drop 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 gitu lagi mas. Nah, sebelum Si sebelum kita 50 sebelum Cent, sebelum sebelum kita ngomongin ini ya, sebelum kita ngomongin apa, lanjut lagi. Kalau Expendables itu ditambah sama Sang Jin gimana? siapa? Sang Jin yang main Escape Plan Extractor. Waduh, Kan ada yang di ini yang sang rambut si Escape berantakan, Plan ini, Escape Plan 3 kan ada si Sang Jin tuh yang yang main Ip Man, ya betul. Terus ada 50 mampus Cent lah juga. gue, mampus mah. Oh, udah 50 Cent juga ya? Iya. Oh iya anjir. Selalu kan ada dia di apa Iya Escape iya Plan. iya iya. Iya mampus tuh. Sumpah sumpah sumpah. Ini Iko Uwais apes banget mas dia mas. Tapi Eh, bagi gua Iko Uwais sosok jadi penjahat juga kayak auranya gimana mas ya, kok boleh jujur. kurang Kayak dia cocoknya kurang apa ya. Seganas-ganasnya dia tetap masih kayak kelihatan dia orang baik. bersadar.
nanggung-nanggung mas. Jadi walaupun dia kesannya yang diburu ya, maksudnya orang Hmm, si Jason Statham mau dendam sama dia, tapi tetap dia tuh mau sebrutal brutalnya atau dalam cerita tersebut kayak kurang di ini mas, kurang dieksplor mas, hmm. kurang dieksplor bagi gue, dia kurang dieksplor. Terus mukanya emang muka emang basicnya tuh Orang baik. bukan antagonis mas, iya bukan Hmm. antagonis, nggak, masih garangan waktu si itu mas, si siapa tuh si Mel Gibson. Joe apa, Joe apa namanya tuh, Joe Joe apa satu Taslim. lagi aktor yang, Joe Joe Taslim. Taslim Hmm. waktu di Mortal Fast Kombat. and Furious 6 Oh, Fast itu and ya. Furious. Ah, ah. Iya. Ini si Joe apa si apa nih? Iko Uwais. Tampangnya tampang Iko baik ya. Uwais tampang baik, kurang Hmm. garang, kayak terlalu kalah garang sama si Jason Statham sama si Dolph Lundgren, kalah mas. Tanggung mau jadi tokoh penjahat yang mukanya baik kayak gitu juga nggak dapet. Tapi kalau misalkan kalau gue Dia bilang cocoknya jagoan mas. Cocoknya hmm, Iko Uwais hmm, bagi gue dia cocoknya jagoan mas di protagonis film ya. yang, Hmm. iya protagonis mas. Tapi misalkan kalau gue bilang gini maksudnya, emang Expendables kayaknya cuman buat nonton senang-senang nostalgia, istilahnya Oh nggak para bisa. pemain yang istilahnya yang udah sinarnya, ini maaf kata, yang sudah sinarnya pudar ditambah dengan aktor-aktor baru yang lagi naik daun nih. Nah, anggap aja kan kayak si Jason Statham kan, oke dia banyak film tapi kayak mulai-mulai orang mungkin mulai agak bosen-bosen dikit ya. Walaupun gue Hmm. sendiri kalau dia main gue pasti nonton, gak ngerti. Terus Hmm. kayak Tony Jaa juga kan, Ah, nih Tony Jaa mas, itu udah layu-layunya gue udah bilang mas, udah sisa layu-layunya mas, nah udah nggak tak, ada powernya tuh, muka tuh udah nggak ada mas. Tony Jaa mas, jujur mas. nah tapi bukannya ini memang tipe film itu berarti memberi kesempatan kepada mereka yang udah tanda Mas turun harus, istilahnya seperti itu. iya, setidaknya setidaknya tuh yang lebih ada aura, kayak contoh gue kehibat tuh ada adegan tuh yang mereka tuh lagi ngomong waktu menit-menit awal ya mas ya, Hmm. mereka yang di pub tuh yang kayak di Hmm, bar gitu hmm, loh, hmm, hmm. kan Yang pada lagi datang satu-satu cincin. tuh. Hmm. Enggak, cincin yang habis berantem terus akhirnya pada datang kan tuh ada si 20 grand yang katanya Oh apa, iya. Hmm, ya lagi duduk kan. hmm. Terus harusnya tuh yang sosok yang datang misalkan ya Mas ya. Oke, yang Andi Siapa Garcia itu. kek, Ah, hmm. siapa kek misalkan tuh yang contoh yang sosok yang udah lama nggak muncul tapi tiba-tiba tapi datang tuh benar punya aura gitu. Kayak misalkan Robert De siapa Niro, ya? Nah, Robert De Niro atau Al mungkin Pacino. si Steve Martin gitu loh. Mas itu Hmm, yang hmm, sosok, orang pada tepuk tangan, hmm, di aura hmm. Chuck Norris gitu Mas, Chuck Chuck, Norris. Chuck Norris kan dari The Expendables 2. Ya maksudnya setidaknya tahu-tahu muncul lagi gitu loh maksudnya. Hmm, 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 Aaron hmm, Kwok gitu maksudnya tuh yang Andy Lau gitu maksudnya tuh yang tampangnya orang bisa ada penggemas dia, weh gitu maksudnya tuh hmm, mas. hmm, hmm. Oh yang lucu bung 50 Cent mas Oh, mampus mampus kalau dengan muka lemesnya gitu mas. Itu sih kalau gue jadi pemandu bakat scouting ya mas, itu dicoret mas dari daftar pemain film mas itu mas, sumpah mas. kenapa, kenapa? Mukanya mas coba perhatiin deh, Mukanya gitu-gitu aja. udah nggak ada aura-aura ininya, kayak udah emang dia tuh kayak udah mentok di dalam dunia film, terus nggak mau untuk buat nyenengin penonton tuh nggak bisa mas, Hmm, hmm, hmm. karakternya nggak dapet mas. Karakternya nggak dapat. Orang mas siapa yang datang tiba-tiba kirain siapa kek Mark Wahlberg kek gitu, maksudnya itu yang masih Hmm, gagah, hmm, bukan tuh hmm, gagah mas, maksudnya itu yang orang tuh cocok gitu, toto muncul dari belakang siapa gitu loh. hmm. Ada kayak ada Ini gairahnya juga 50 ya. Cent udah nggak ada gairah mas, muka udah nggak ada gairah betul, udah ampasnya dong itu mas. Oke. Kalau Tony Jaa kenapa? Tadi lu Sumpah. mau ngomong Tony Jaa kenapa? Tommy Jaa juga sama, yang nggak ada Hmm, orang kan, ibaratnya waktu si Jason Statham ketemu dia di perahu itu kan, hmm. Lagi nyapu-nyapu segala macam. harusnya iya setidaknya Chow Yun Fat ke atau siapa gitu ya, maksudnya yang kelihatan Stephen Chow kali-sekali gitu loh. Ini Tony Jaa terus ikut temenan dia, ikut dendam sama dia, itu jadi kayak bawaannya makin drop lagi filmnya mas. Udah Hmm, ditusuk nih berarti nih mas, kita udah ditusuk, hmm, harusnya kan kita ada yang buka gitu ya, makin hmm. tusuk buk, makin gitu mas kita nontonin mas, makin Tapi, dalam lukanya hmm. mas, makin skornya tuh ibaratnya tuh argo taksi tuh makin cepet mas itu mas. Tapi emang mungkin ini apa tadi itu dibilang itu ya. Ajang reuni nggak bisa mas, ajang reuni Hmm, makanya gue bilang
Hmm. Scoutingnya tuh harus pilih itu yang bener-bener tuh udah lama pemain film tuh yang udah lama nggak muncul Hmm. tapi tuh Hmm. bintangnya tuh masih ada gitu mas. Hmm. Justru mungkin ya, mungkin mereka mencari yang istilahnya berusaha yang bintangnya benar-benar pudar, gak? Aduh Nah, enggak deh, gue rasa ah, harusnya nggak kayak gitu deh. kayak kayak waktu itu kan si Mikiro kan waktu itu kan baru-baru muncul juga kan. Yang waktu itu kan dia kan sempat turun juga kan. Pas habis itu kan Iya, dikasih ke itu Iron Man dia naik tuh. Iron Man kan. Terus habis itu Wrestler itu wrestler. terus habis itu Bruce Willis waktu itu kan sempet kan. Dan waktu itu sempet turun terus Iya, diajak. Terus Arnold yang sempet dia nggak main film diajak. Chuck Norris iya waktu itu Jet Li. kan. Jet Iya, Li iya, juga kan. iya maksudnya tuh mas bintang-bintang masih ada kayak gue bilang Chow Yun Fat, coba aja kayak Chow Yun Fat masih ada gitu loh. Stephen Chow gitu kayak tahu-tahu gitu yang bikin orang Hmm. terkagum-kagum tahu dengan munculnya dia dari layar gitu mas. Hmm. Mungkin Ini yang muncul eh, 50 Cent terus anaknya si Galgong yang nggak terkenal. Aduh. ganti Antonio Banderas ya. Nah, ini tadi itu yang Iya gue bilang ngeplot itu. nggak Mungkin dapet mas. mungkin mereka itu gini, mau ngambil generasi oke generasi tua. Kan kita bilang yang paling tua kan generasi Stallone sama Andy Garcia lah kita ngomong ya. Terus Waduh generasi Gadu Garcia lagi. sama Dolph Lundgren. Terus habis itu lebih muda lagi Tony Jaa baru Jason Hmm. Statham tuh. Misalnya kan kayak emang kayak sengaja pengen antar generasi. Cuman tadi itu yang jadi masalah juga ceritanya itu terlalu generik kali ya. Sepertinya males kali ya. Dia kan tahu deh gue bingung mas cerita ide cerita siapa sih Stallone ikut campur gak sih? Kayak kayak nggak deh kayaknya sih. Dan Gue istilahnya rasa ini, sih kalau dari pola-polanya kayak escape plan dia ikutan deh kayaknya deh. tahu gue sih enggak sih. Tahu gue sih yang ini Itu enggak deh. maksudnya nggak ada tujuannya mas. Dia tuh mau so bikin dia hidup lagi. Itu juga bagi gue tuh nggak ada surprise-surprise-nya mas. Ya udah dia hidup lagi ya udahlah Hmm. gitu loh. Karena udah Nah, saking bete nonton filmnya mas. Muncul iya, toto di helikopter udah nggak ada surprise-surprise ya. iya dan itu pasti udah ketahuan sih dalam arti ya Mm-mm. dari awal udah gitu juga sih dan mungkin ya tadi yang kalau menurut gue sih mungkin emang tanda kutip dia udah Jadi terlalu umur sih. jadi Jadi istilahnya aksinya itu udah diserahkan kepada Statham. iya tetap aja walaupun Statham cerita jelek banget mas, sumpah mas. Oke, iya betul. Nggak Ah, ngebantu mas, teman-temannya nggak ngebantu mas. Terus Statham sama si Tony Jaa lagi, aduh, hmm. Dan humornya itu aduh, juga humornya benar-benar menurut gue sih benar-benar khas dari garing. film Statham sih. Film Statham kan humornya itu semua ya. Iya, iya. Oke. Ini gue demen tuh pas waktu sampai yang mereka berantem tuh, Hmm, yang masih berdua tuh ketemu si Stallone tuh, abis itu hmm. yang di pub tuh yang di berantem, yang dia bilang lagi sakit pinggang, itu gue demen sampai situ doang. Udah titik sampai situ mas. Habis Yang itu lagi sakit bosen. pinggang mas. Hmm, hmm, Udah, abis itu udah kacau balau mas filmnya sumpah, hmm, hmm. sumpah, sumpah, sumpah. Jadi ini Pengen buru-buru selesai nontonnya mas itu mas. Pengen buru-buru selesai, ayo kayak keluar nih, gitu, gitu nah, loh. Pikirannya udah kemana-mana. kalau gue suruh pilih ya, lu harus memilih salah satu ya. Lu mending rewatch Expendable 4 atau Escape Plan 3? Mampus dua-duanya mendingan gue kalau Harus itu pilih. pilih Eh, mendingan gue kasih 5 juta deh buat gantiin gue nonton deh di store 5 juta deh sumpah nggak apa-apa sumpah mas itu dua jangan mas dua itu jangan nyerah mas itu antagonisnya juga bagi gue nggak tahu ya, gara-gara gue ke bawah-bawah karena filmnya jelek jadi Iko Uwais bagi gue kayak nggak berkarakter atau emang Iko Uwaisnya juga nggak cocok ya gue juga bingung itu deh mas udah nggak bisa eh, dibahas lagi mas iya betul betul betul. udah Eh, saking jeleknya jadi itu jadi udah ibaratnya udah di ujungnya maksudnya percuma jadi udah aduh udah lengkap banget deh. oke oke oke. Ini tinggal 8 menit. Jadi oke. Dari tiga film ini ada kata-kata penutup gak? Kata penutup makanya kita oh di trailernya masih oke mas trailernya mas dari trailer tuh Expendables tuh masih oke banget mas Dari makanya jangan trailer yang tertipu paling dari trailernya mas. baru mau ngomong dari trailer yang paling bagus mana? Pengen trailer itu Expendables kan ditunggu loh banyak yang pada kesengsem kan pada nantikan aduh aduh Ap- Iko Uwais jadi mau nggak mau orang Indonesia mungkin pada ngeh juga jelek ya mas jadi tuh pada gadang-gadang ini Iko Uwais nih Iko Uwais padahal aduh ceritanya sih
gue juga jadi coach jadi gak enak hati mas. Hmm. Ini Gak enak semen hati dia jadi tokoh penjahat yang paling gagal mas bagi gue mas. hmm, 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 hmm. Banyak faktor sih mesti yang bikin jelek sih. Statham kali ini yang quotes yang gue dapat dari sini adalah akhirnya Statham tuh Jason Statham tuh nggak nolong dalam satu film mas. Biasa dia selalu nolong mas dengan karakter dia tuh orang suka mas. Hmm. Dan ini memang sebenarnya ini bisa bilang ini tokoh utamanya si pemain utamanya si Jason Statham ya, bukan si dia Stallone ya. iya ini sama apa tuh Fast and Furious juga masih bosan Fast and Furious yang itu astronot itu mas Jangan bawa yang ke astronot astronot, mas. cukup cukup escape plan Iya. aja, cukup escape plan aja. Aduh, Nggak usah astronaut-astronotan, escape plan 3 iya, aja lawannya. aduh, Stephen juga, aduh nyerah tuh sumpah tuh Bisa Defcon dibilang apa gitu. kalau gitu ini kan bulan apa? Oh, bulan 10. Tapi ini Hmm. bisa bisa gue simpulin lo akan memasukkan ini ke dalam worst movie of the year. Pasti, ini pasti nomor satu tuh mas ini mas. Worst movie nomor satu udah nggak usah mikir lagi mas. Aduh. Nomor satu mas. Dari misalnya kita ngomong dari lima, empat, tiga Ah, oke mas. Yang pertama apa mas? Udah itu nggak usah jawabannya itu nggak usah ditanya lagi mas. kecuali kalau 2 bulan lagi ada yang lebih parah ya. Kayaknya ini deh, kayak gue rasa sih nggak ada yang ngalahin deh mas. Berat mas yang ngalahin escape plan doang mas. Udah lama gue gak ketawa. Ah, Oke, duh, oke, oke, oke. Jadi, oke oke. oke, Retribution masih oke, masih masih Itu ini. betul masih Tapi oke lah, masih bisa eh, dimaklumi lah. dan ini puncak kemarahan lo. Nah, Puncak kemarin gue nih, Expendables sumpah. Gue oke. kemarin rela-relain cepet-cepet balik Jakarta supaya nonton Expendables dia temen gue mas. Hmm, hmm. Nah, ternyata aduh, Nah, oke. Ini tinggal 5 menit sebelum kita tutup. Ada film yang lu nanti-nantikan nggak yang akan rilis? Napoleon mas. Napoleon Joaquin Phoenix ya? Iya, Napoleon Hmm, termasuk yang gue tunggu sih itu sih. Kayaknya di trailernya atau nipu atau enggak ya, kayak sih enggak deh. hmm, hmm. Napoleon ya? Sosoknya Joaquin Phoenix ya Hmm, kayaknya tuh hmm. Jaminan mutu lah ya. jaminan mutu kayak sih dia di Karena dia trailer kan tuh. dia kan kayak milih-milih film ya dan pas waktu sekali keluar pasti totalitas ya. Iya, Hmm. betul. Jadi kita jarang Napoleon jarang tuh jarang banget ya, lihat tunggu dia sih. nih. Napoleon ya. Oke, Napoleon. kalau ini apa? Exorcist kan mumpung ini bulan Halloween nih. Exorcist. Exorcist soalnya terlalu banyak gue nanti kasih nanti tapi ya nggak terlalu gimana gimana sih Hmm, mas hmm, hmm. Karena nggak terlalu banyak. gimana tapi gue cukup nantikan sih Oke. gue nantikan sih mas itu. Jadi semoga nih Napoleon nih masuk ke Indonesia pada waktunya dan semoga kita bisa saksikan juga ya. Oke, jadi ini kalian udah dengerin nih dari Vacation Friend 2 yang dipuji-puji, dari Hmm, Retribution yang ya setengah-setengah lah ya, sayang istilahnya sayang bagus namun cie, nangis sampai ke iya Expendables 4 yang udahlah nggak bisa ketolong lagi. udah speechless itu mas nggak bisa tolong mas Worst itu Pictures. itu pada sadar gak itu 50 Cent semua lengkap semua mas itu mas aduh anaknya Galgo 50 Cent terus si Megan Fox juga nggak tahu di sono ngapain cuma kayak luntang-luntung Pemanis. doang iya pemanisnya nggak jelas mas. Bisa nggak jelas. Ya Iya, udah. Iko Uwais, semua, aduh. Yang Hmm, lucu udah sampai scene itu doang mas, yang waktu hmm. cincinnya itu ditaruh di patung itu mas, udah Cuman itu doang. sakit pinggang itu udah. Itu gue masih enjoy loh mas sampai acara yang dia ketemu itu di pub itu gue masih Hmm, yang hmm, mereka tuh hmm. ketemu para gangster tuh Berkumpul yang ngatain betul. dia kerdil, iya kerdil. Enggak yang ngatain ketemu penjahat itu yang ngatain, Ah, kerdil, boy. hmm, Itu gue hmm, masih enjoy, wah seru nih. Apa hmm. langsung apa popcorn ini sengaja di Cianbur nanti deh seru nih. Aduh ternyata. Ya udah. Jadi ini kalian nih yang masih belum nonton Expendables dan penasaran memang apakah seburuk itu ataukah Hmm, salah nih istilahnya. Ya silakan buktikan iya, aja. Masih rilis di bioskop kok di XX1 ya. bioskop masih. Iya. Hanya di XX1 sih kayaknya. Seperti itu jadi Iya. kalian nonton ya buat seru-seruan, tapi ya tadi itu yang nonton cuma buat seru-seruan aja. Oke deh, saya rasa sekian dulu kali Mas Watching ya. Nanti Iya, semoga iya Mas. di lain waktu ini kita Minum dulu bisa Mas. ngobrol-ngobrol. Mas, minum dulu ya Mas ya supaya nggak apa aus. Minum apa tuh?
kopi senyum mas, kopi senyum Nutella enak banget nih mas. Kopi senyum Nanti tuh mas, iya kan iya. dari kita dari tadi bukannya senyum udah ketawa ngakak kita. Escape plan Mas, ini buat ngobatin expendables mas. buat ngebantu Expendables ya. Oke, jadi Iya, malam-malam ya tadi itu kalian langsung aja cek-cek tuh bioskop apa aja yang masih tayang Expendables, Retribution ya kalian nonton. Kalau di rumah langsung nonton aja di Disney Plus itu Vacation Friends 2 ya. Oke, kalau gitu oke, saya itu rasa wajib nonton sekian. tuh. Iya, Nah, wajib tuh. Ya, tapi sebelum nonton yang kedua, nonton ke satu dulu karena ke satu dulu. Iya, sama sebaiknya nonton ke gilanya satu. juga. Supaya Iya. kalian tahu nih apa nih yang terjadi nih, kenalnya kok kayak gini, seperti itu. Oke, Oke, kalau gitu terima kasih dan see you. thank you.